Video kali ini berjudul mengembalikan bisnis NASA ke fitrahnya, yaitu sebagai penghasilan tambahan. Ini video yang cukup lama ya guys, jadi buat kalian yang nggak suka menyimak video lama-lama, kalian bisa skip sekarang juga. Ini pakai kacamata hitam jadi nggak bisa baca, mendingan aku ganti ya guys. Oke, kita ganti dengan kacamata baca ya. Maklum, sudah berumur. Oke kawan-kawan, video ini aku buat karena refleksi atau renungan terhadap kondisi bisnis NASA saat ini ya. Teman-teman pasti tahu persis seperti apa sekarang, kondisinya bisnis seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dalam refleksi atau renungan saya, renunganku, aku atau saya lah terserah, yang menyebabkan kemudian saya harus membuat video ini. Terutama buat, jaringan-jaringan saya atau member-member saya atau distributor, mitra-mitra saya dimanapun Anda berada ya. Tentunya kalau kemudian dalam melakukan bimbingan, kemudian dalam melakukan komunikasi hari ini dirasa sangat kurang, saya mengucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sebenarnya sih nggak beberapa hal ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang bisnis NASA yang sekarang saya menganggap, bisnis ini sudah jauh dari fitrah gitu. Kenapa ya? Karena fenomena yang terjadi saat ini. Nah, bisnis NASA atau Natuna Nusantara awalnya dikenal sebagai peluang usaha yang menawarkan penghasilan tambahan bagi siapa saja yang ingin menambah pemasukan tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Nah, ini kan awalnya bisnis NASA kan begitu ya dulu ya. Pak Hana atau founder-founder kita itu membuat sebuah sistem bisnis di mana seseorang bisa bergabung tapi tanpa harus meninggalkan penghasilan utamanya atau seseorang yang sudah punya penghasilan utama itu kemudian gabung di bisnis NASA itu tidak harus meninggalkan kegiatan atau usahanya atau sumber penghasilan utamanya. Jadi bagi yang sudah bekerja, ya tetap bisa bekerja, bagi yang sudah punya usaha, ya tetap bisa menjalankan usahanya. Di waktu luang kita bisa mengerjakan bisnis NASA. Nah, namun seiring waktu banyak yang justru menganggapnya sebagai pekerjaan penuh waktu atau bahkan mengejar target tinggi tanpa mempertimbangkan esensi awalnya. Mungkin termasuk saya dan saya juga kemudian memberikan Eee, apa ya, pandangan atau perspektif kepada teman-teman, mitra saya, bahwa kalau mau serius di NASA itu harus sepenuhnya, di NASA. Jadi tidak mengerjakan, apa namanya, bisnis yang lain atau pekerjaan yang lain. Saya dulu punya usaha laundry, kemudian saya tutup, kemudian saya penuh di NASA. Nah, itu ternyata setelah saya resapi, saya pikirkan kayak gitu tuh, ternyata, menurut saya hari ini keliru gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang teracuni, dengan video-video saya atau dengan edukasi saya bahwa serius di NASA itu harus penuh waktu. Ternyata menurut saya sekarang itu keliru ya. Nah, padahal konsep dasar bisnis ini sangat sederhana, yaitu membantu orang mendapatkan produk berkualitas sambil memperoleh keuntungan dari penjualan dan jaringan. Nah, ini, harus menjadi apa ya namanya, eee, pijakan berpikir ya, pijakan berpikir untuk kita gabung di bisnis NASA. Jadi, bagaimana caranya agar bisnis NASA kembali ke fitrah sebagai penghasilan tambahan yang fleksibel, minim resiko, dan tetap menguntungkan? Nah, ini saya akan bahas ya, gimana caranya mengembalikan bisnis NASA ke fitrahnya. Jadi dalam hitungan matematika saya itu, seseorang yang bergabung di NASA itu adalah orang yang sudah punya penghasilan, walaupun, belum cukup, setidaknya dia sudah punya penghasilan untuk mata pencahariannya sehari-hari. Artinya untuk dia makan, biaya operasional sehari-hari, untuk keluarganya, untuk anaknya sekolah misalnya, seperti itu. Kemudian bergabung ke bisnis NASA itu bisa 2 motif, yaitu mendapatkan penghasilan, tambahan karena memang penghasilan utamanya kurang atau penghasilan utamanya cukup, maka penghasilan nasanya itu untuk menabung atau investasi. Jadi kemudian ketika dia bergabung, ketika mendapatkan penghasilan yang kecil, ya nggak apa-apa, uang itu namanya penghasilan tambahan gitu. Misalnya hanya bisa menjual satu produk dengan keuntungan 100.000 satu bulan, ya nggak masalah karena memang sudah punya penghasilan utama dengan dia bekerja atau punya usaha lain, warung misalnya dan sebagainya. Nah, kalau ingin mendapatkan penghasilan yang besar di NASA, mindsetnya tentunya bukan lagi, mitra usaha tapi sebagai stokis, yaitu pelan-pelan merekrut, kemudian ketika omsetnya terpenuhi, kemudian mengajukan diri menjadi stokis.
Tahapannya kan seperti itu ya. Nah, supaya kita tidak terjebak, bahwa NASA itu menjadi penghasilan utama, maka, eee, ada cara-caranya agar bisnis NASA itu kembali ke fitrah. Dengan mengembalikan fitrahnya NASA menjadi penghasilan, tambahan, maka kita akan lebih tenang dan lebih fokus. Itu tips, saya ya, teman-teman semua ya. Nah, yang pertama, caranya adalah fokus pada kebutuhan, bukan sekedar impian besar. Banyak yang terjun ke bisnis NASA dengan harapan bisa cepat kaya. Ini sah-sah saja, tapi jika mindsetnya hanya mengejar kekayaan, seringkali muncul tekanan yang tidak perlu. Sebaliknya, jika kita kembali ke konsep awal, yakni menambah pemasukan dengan cara yang nyaman, bisnis ini akan terasa menyenangkan dan tidak membebani. Kalau mau buru-buru jadi stokis, buru-buru menjadi diamond, buru-buru apalagi mengejar crown diamond ya dengan penghasilan katakanlah puluhan juta, itu akhirnya kita terbebani. Kadang-kadang kita kalau sudah terbebani itu malah kerja makin stres, kerja makin tidak menikmati, malah makin jauh ya tujuan kita akan semakin jauh. Maka kembalikan mindset awal bahwa, fokus kita itu ya kebutuhan, bukan sekedar impian besar. Kita punya impian besar tapi skip dulu, fokus saja ke kebutuhannya. Kebutuhan dasar dari ketika kita bergabung ke bisnis itu adalah penghasilan tambahan. Jadi mendapatkan closing-an 1 piece per bulan itu sudah cukup memberikan kesenangan karena itu tujuan utamanya, kebutuhan dasarnya adalah penghasilan tambahan. Jadi kita akan lebih bersyukur kalau memang fokusnya pada kebutuhan, tidak sekedar impian besar. Terus cara yang kedua adalah memanfaatkan waktu luang dengan bijak. Nah, setiap kita pasti punya kesibukan masing-masing, baik itu yang bekerja maupun yang punya usaha atau wira swastawan ya. Nah, setiap orang yang punya kesibukan tentunya ada waktu-waktu luang. Tidak mungkin kan misalnya 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu itu selalu sibuk, pasti ada waktu luang. Nah, manfaatkan waktu-waktu luang itu kalau Anda bisnis NASA ya tentunya untuk mengerjakan bisnis NASA gitu ya. Bisnis NASA bisa dijalankan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Jadi nggak perlu kemudian 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam seminggu itu mengerjakan bisnis NASA semua gitu. Ya kerjakan saja, penghasilan utama Anda semua, teman-teman, itu sesuai dengan apa yang dikerjakan sebelum-sebelumnya. Kalau memang bekerja 5 hari dalam seminggu, ya bekerja aja 5 hari dalam seminggu. Misalnya bekerja dari jam 8 sampai jam, 3 gitu, ya bekerja aja jam 8 sampai jam 3 gitu, seperti biasanya kan. Nah, masa itu bisa dikerjakan di akhir waktu ataupun di sela-sela waktu ya. Nah, artinya kita bisa mengelolanya di waktu luang ya. Bisnis NASA itu bisa kita kelola di waktu luang seperti setelah pulang kerja, akhir pekan, atau bahkan saat-saat istirahat, ya. Kalau sedang bekerja ada waktu istirahat itu bisa mengerjakan bisnis NASA ya. Dengan cara ini penghasilan tambahan tetap mengalir tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi utama. Nah ini kuncinya, banyak orang yang terlalu fokus ke NASA akhirnya meninggalkan atau mengurangi aktivitas dia dalam mencari penghasilan utama atau membangun penghasilan utama, akhirnya malah mengorbankan sisi ekonomi, kestabilan ekonomi keluarga. Dan ini akan mengganggu mental, akan mengganggu konsentrasi dan pikiran sehingga, eee, kita ikannya nggak dapat, tapi ikan ikan besarnya nggak dapat, ikan kecilnya juga nggak dapat ya. Penghasilan utamanya remuk, penghasilan tambahannya nggak dapat, nggak sesuai. Nah ini, apa ya, bunuh diri namanya ya. Nah, terus yang ketiga, bangun jaringan secara natural. Jadi, alih-alih sibuk mengejar perekrutan besar-besaran, cobalah untuk membangun jaringan secara natural. Jangan terlalu ambisius untuk membangun jaringan secepat-cepatnya ya. Mulailah dari orang-orang yang terdekat yang memang membutuhkan produk NASA. Nah, ini apa namanya? Kita juga apa namanya? Kita bisa mencari atau merekrut mitra yang memang orangnya butuh produknya. Jadi tidak hanya butuh bisnisnya, tapi memang butuh produknya. Kenapa? Ya karena ketika, setidaknya ketika dia gabung member atau jadi mitra misalnya, walaupun dia tidak menjalankan bisnisnya, dia tetap membeli produknya. Artinya tetap memberikan omset kepada kita gitu ya. Lalu biarkan berkembang dengan sendirinya melalui testimoni dan pengalaman mereka. Jadi, setelah direkrut terus kemudian ditanya tentang testimoni, ya udah di-share aja ke mitra yang lain supaya mitra yang lain itu termotivasi gitu ya. Setelah mereka bergabung, membeli produknya ditanyai misalnya, "Bagaimana setelah, pakai produknya?" Gitu ya. Terus ketika ada manfaat baik tinggal di-share ke mitra yang lain sehingga mitra lain juga terprovokasi ya, terinspirasi untuk membeli produknya. Akhirnya merasakan manfaat yang sama. Nah ketika, mereka sharing kepada orang lain yang belum menjadi mitra, bisa jadi orang lain juga terpicu untuk membeli.
Dengan pendekatan ini bisnis, berjalan lebih santai dan tidak terkesan memaksa ya. Jadi kita nggak perlu maksa-maksa orang untuk gabung ataupun untuk beli produk. Cukup dengan share testimoninya saja. Terus yang keempat, gunakan digital marketing secara efektif. Nah, di era digital seperti sekarang, pemasaran tidak harus dilakukan secara langsung, door to door, dari mulut ke mulut gitu ya. Ada alternatif lain yaitu media sosial atau kemudian platform online lainnya bisa menjadi alat yang efektif untuk menjual produk tanpa harus banyak keluar tenaga. Dengan Facebook, atau yang sekarang lagi marak itu TikTok, atau dengan media-media lain ya, melalui WhatsApp, atau Telegram gitu ya, itu bisa kita gunakan secara efektif. Dengan cara ini bisnis tetap bisa berjalan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Nah, dengan media sosial ini juga membuat kita lebih banyak waktu untuk membangun, atau bekerja, menghasilkan penghasilan dari usaha utama kita gitu ya, sumber penghasilan utama kita, dengan bekerja ataupun dengan usaha. Nah, yang kelima, nah ini yang paling penting yaitu mengembalikan fitrah bisnis NASA, yaitu ingat tujuan awal ya ketika Anda bergabung, dan ingat tujuan awal ketika bisnis NASA ini dibangun oleh para founder, yaitu sebagai penghasilan tambahan. Saya kasih tanda petik penghasilan tambahan. Jadi, pahami bahwa bisnis NASA itu sebenarnya adalah penghasilan tambahan. Jika kita ingin mengembalikan bisnis NASA ke fitrahnya, fitrahnya adalah penghasilan tambahan, kita perlu kembali ke tujuan awal sebagai penghasilan tambahan. Tujuan awalnya adalah sebagai penghasilan tambahan. Jangan sampai bisnis ini malah membuat kita stres atau membebani kehidupan. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis, NASA bisa menjadi sumber pemasukan yang stabil tanpa harus mengorbankan waktu, tenaga, atau pekerjaan utama. Nah, itu. Poinnya adalah NASA sebagai penghasilan tambahan. Nah, jika ada yang bertanya, berarti kalau penghasilan tambahan tidak akan melewati penghasilan utama dong? Enggak begitu konsepnya. Jadi yang namanya penghasilan utama adalah, katakanlah kita punya penghasilan utama dengan bekerja atau usaha itu 10 juta per bulan, fix kita pegang itu 10 juta per bulan, amin ya. Maka kemudian kita punya penghasilan tambahan berupa NASA bisa 100.000 per bulan, 200.000 per bulan, mungkin awal-awalnya adalah seperti itu ya, nggak masalah. Terus kemudian teman-teman ingin menghasilkan penghasilan yang lebih besar dengan cara merekrut mitra dan menjadi stokis. Suatu saat mungkin setelah jadi stokis, teman-teman bisa punya penghasilan 5 juta per bulan, naik menjadi 10 juta per bulan, atau bahkan naik melebihi penghasilan utama, ya nggak masalah gitu. Jadi ketika penghasilan dari nasanya itu lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan utama, maka dia bersifat untuk melengkapi, menambahi. Misalnya penghasilan utama kita masih kurang, maka ditutupi kekurangannya oleh penghasilan dari NASA. Tapi kalau suatu saat penghasilan NASA-nya itu bisa menyamai, ya kemudian penghasilan NASA-nya buat tabungan atau menjadi simpanan kita ketika misalnya suatu saat kita membutuhkan dana-dana darurat gitu ya. Dana darurat seperti anak sekolah, masuk sekolah misalnya itu butuh dana yang besar. Nah, itu keluarkanlah tabungan dari hasil bisnis nasanya, karena bisnis nasanya itu sudah sama dengan Eee, penghasilannya itu sudah sama dengan penghasilan utamanya. Nabung 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 nabung, apa, bisa menjadi, dana darurat. Misalnya ketika sakit gitu, atau mungkin tujuan-tujuan lain. Nah, ketika, penghasilan dari bisnisnya itu bisa melebihi penghasilan utama, maka kemudian kita sudah bisa berpikir tentang investasi. Hasilnya kita bisa gunakan untuk membeli tanah, membeli emas, atau kemudian membeli saham kalau perlu, atau, apa namanya, menginvestasikan sesuatu modal kepada usaha orang lain agar kita mendapatkan bagi hasil dan sebagainya. Nah, seperti itu konsep dari penghasilan tambahannya. Jadi bukan berarti penghasilan tambahannya tidak me melebihi penghasilan utama gitu. Nah, pada akhirnya bisnis NASA adalah tentang membantu sesama dan mendapatkan manfaat dari sana. Saya ulangi ya, pada akhirnya bisnis NASA adalah tentang membantu sesama dan mendapatkan manfaat dari sana. Jika dijalankan dengan mindset yang benar, bisnis ini bisa menjadi solusi finansial yang menyenangkan tanpa harus meninggalkan aktivitas utama kita. Sudah punya aktivitas, terus kemudian kita menjalankan bisnis NASA. Itu ya, sudah punya aktivitas yang menghasilkan gitu. Bagi yang bekerja, silakan bekerja dengan tekun, dengan rajin. Walaupun suatu saat penghasilan nasanya itu lebih besar daripada penghasilan, ya nggak usah ditinggalkan pekerjaan utamanya gitu. Tekun, rajin, bisa naik level, naik pangkat, naik jabatan misalnya kalau yang bekerja ya, kemudian yang punya usaha bisa mengembangkan usahanya, yang punya kafe, yang punya resto, atau yang punya warung kelontong, atau yang punya apa saja usaha di luar NASA ya, yang konvensional.
Ya berkaryalah, kemudian giatlah bekerja sampai penghasilannya itu stabil, membiayai hidup, keluarga dan sebagainya. Lalu kemudian ikut NASA itu sebagai tambahan, kemudian nanti buat tabungan, atau nanti kalau bisa mencapai penghasilan yang besar itu untuk investasi. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Semoga apa yang saya paparkan tadi di video ini yang cukup lama ini, bisa memberikan manfaat dan memberikan secerca harapan untuk menjalankan bisnis NASA di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, karena tadi tidak dibuka dengan salam, diakhiri pun nggak perlu dengan salam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.